3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami ingin membuat tutorial menginstal Ubuntu dan web server di VirtualHost. Langkah pertama, kita tentunya buka browser dulu. Lalu kita mendownload VirtualBox dulu. Kita ketik download VirtualBox. Nah, lalu kita pilih yang ini, virtualbox.org. Kita klik. Di sini kita pilih yang Windows Host. Nah, di sini kita tunggu instalannya hingga selesai. Nah, di sini sudah muncul ya aplikasi VirtualBox-nya. Jika kalian sudah download aplikasi VirtualBox-nya, lalu kita download Ubuntu servernya. Kita buka browser, kita ketik download Ubuntu server. Nah, di sini kita pilih saja yang paling atas, kita klik. Nah, di sini ada dua teman-teman, ada yang 2024, ada yang 2025. Di sini saya memakai 2024. Teman-teman bisa download saja. Nah, jika sudah selesai download ya, kita akan lanjut ke tahap install web servernya. Di sini kita klik new, lalu kita isi dengan kelompok 3, lalu kita masukin ISO-nya, lalu kita centang yang skip uncensored installation, lalu kita klik finish, lalu kita setting dulu di bagian network. Di bagian network kita ubah netnya menjadi bridge adapter, lalu kita oke, lalu kita start. Kita tunggu. Nah, sudah masuk ke tampilan. Segini kita enter saja. Kita tunggu. Kita tunggu. Nah, kita perbesar saja layarnya. Di sini masih proses. Masih loading di sini, memang agak lama, mungkin sekitar 10 sampai 20 menit tergantung kapasitas laptop juga. Kita skip saja. Di sini kita mencet English, next. Kita next lagi, kita next. Di sini kita next saja. Di sini kita next, kita tunggu hingga mirror lokasinya selesai. Maksud saya mirror lokasinya selesai. Kita tunggu. Nah, di sini sudah, kita next saja. Di sini kita centang yang paling atas. Lalu kita next. Kita next lagi. Kita next, kita continue, kita tunggu. Nah, di sini masukin bebas saja. Di sini saya memasukkan kelompok 3 untuk nama, servernya juga kelompok 3, pick username juga kelompok 3. Di sini passwordnya bebas dan jangan lupa, harus ingat, jangan sampai lupa. Di sini kita next, di sini kita centang yang paling atas, lalu next, kita next saja di sini. Nah, di sini kita tunggu, prosesnya lumayan lama. Masukkan username dan password. Kita masukkan passwordnya yang tadi, jangan sampai lupa ya. Kita enter, kita tunggu. Nah, di sini kita ketik sudo apt update. Kita enter. Kita masukkan password yang tadi. Kita tunggu. Di sini kita masukkan
sudo apt install Apache 2. Kita enter. Kita tunggu. Nah, di sini kita lihat IP-nya. Ketik untuk melihat IP, kita ketik IP spasi A. Kita lihat IP-nya berapa. Di sini IP-nya 192.168.146.65. Kita login browser. Di sini kita ketik saja http garis miring ada 2, kita ketik 192.168.146.65. Kita cek lagi apakah IP-nya sudah benar. 192.168.146.65. Kita balik ke browser lagi. Jika sudah dimasukkan, kita tekan enter. Nah, di sini sudah muncul tampilannya. Nah, lalu kita kembali lagi ke sini. Lalu di sini kita ketik untuk mengubah web defaultnya ya. Kita ketik sudo nano spasi slice var slash lagi triple w slash lagi html slash index dot html. Kita tekan enter. Kita yes. Nah, sini sudah muncul. Tampilannya. Nah, kalau kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah. Scroll. Nah, di sini kita hapus saja. Nah, di sini kita hapus semua dengan cara klik Alt A. Lalu kita pilih semua sampai atas. Kita scroll ke atas. Jika sudah, kita klik Ctrl K untuk menghapus semuanya. Nah, jika sudah, isi dengan HTML sederhana seperti ya. Kita scroll ke atas. Nah, di sini kita ketik ini HTML, buka kurung yang seperti ini ya. Nah, terus kita buka lagi HTML body, kita tutup lagi, kita buka lagi kurungnya, ketik H1, kita tutup lagi, lalu kita buka kurung yang seperti ini, kita ketik sesuai keinginan. Di sini saya menulis ini adalah web server kelompok 3. Lalu kita tutup kurung. Lalu kita buka kurung lagi yang seperti ini. Kita ketik slash H1, tutup kurung. Kita buka kurung lagi, slash lagi, kita ketik body, kita tutup kurung. Kita buka kurung lagi, slash HTML. Kita tutup kurung. Kita lihat kalau sudah berubah. Nah, di sini sudah berubah tampilan menjadi ini adalah web server kelompok 3. Lalu kita buat file directory web baru dengan komen sudo kadir spasi min p spasi slash var triple w nama situs sistem operasi.com. Lalu kita enter. Kita buka dengan komen sudo nano spasi slash var slash triple w slash nama situs sistem operasi.com slash index.html. Lalu kita enter saja. Lalu kita scroll ke atas. Nah, di sini
sini kita tulis buka kurung HTML tutup kurung buka kurung body tutup kurung buka kurung lagi H1 buka kurung. Ini kita isi sesuai keinginan. Di sini saya isi virtual host kelompok 3 tutup kurung, lalu buka kurung slash H1 tutup kurung buka kurung slash body buka tutup kurung buka kurung slash HTML lalu kita kontrol O untuk nyimpan, kontrol O enter, lalu kontrol X scroll ke bawah. Di sini kita akan buat file konfigurasi virtual hostnya dengan komen sudo nano etc slash apache 2 slash seeds available slash system. Ini kita isi dengan nama situsnya sistemoperasi.com. Lalu kita enter, kita scroll ke atas. Di sini kita isi buka kurung virtual host bintang titik 2 80 tutup kurung, buka enter. Di sini kita isi server admin add nama situs sistem operasi.com, kita enter. Di sini kita isi server name, lalu spasi nama situsnya, lalu kita enter. Di sini kita isi dokumen root spasi slash var w nama situsnya sistem operasi.com, lalu kita enter 2 kali. Di sini kita isi error log, di sini kayak yang gambar dolar itu ya. Lalu buka kurung kurungnya pakai yang ini, kita ketik bisa semua hurufnya apache underscore log underscore view tutup kurung akses titik log combine, lalu buka kurung slash virtual host. Sorry, di sini harusnya buat error log ada yang kelupaan saya. Kita turunkan yang apache log tier itu yang combine, kita turunkan menjadi tambahan di depan tulis custom log. Tulisannya sudah benar. Nah yang di error log kita isi spasi kayak gambar dolar itu, lalu buka kurung, lalu ketik apache log underscore view tutup kurung slash error titik log di sini kita kasih slash juga. Lalu kita simpan dengan Ctrl O
enter, lalu Ctrl X. Kita scroll ke bawah. Kita aktifkan virtual host. Terus dengan sudo a2 and shut system operasi.com. Ini untuk aktifkan virtual host. Lalu enter. Tadi lupa record, saya mau memberitahu. Kita buka file dengan komennya sudo nano spasi /etc/host. Itu untuk membuka filenya. Lalu di sini kita enter. Di sini kita isi dengan IP kita dengan nama situs virtual hostnya 192.168.146.65. Ini IP saya. Lalu spasi nama situs virtual hostnya sistem operasi.com. Ini fungsinya agar tersambung dengan localhost. Lalu kita simpan dengan Ctrl O, klik enter, lalu keluar dari file dengan Ctrl X. Sini kita scroll ke bawah. Di sini kita buka Notepad sebagai administrator. Kita buka Notepad. Nah ini kita buka run as administrator. Yes. Ini kita ke file, open. Lalu di sini kita ke driver, install PHP, MariaDB, dan MySQL secara sekaligus dengan command sudo apt install php lib apache 2 strip mod strip php spasi MariaDB strip server spasi php strip MySQL spasi strip p. Nah, di sini sudah. Lalu kita akan lanjut ke video berikutnya. Kita akan install VS FTPD dengan komen sudo apt install VS FTPD strip spasi min y. Kita tunggu. Kita akan aktifkan VS FTPD dengan komen sudo system ctl enable VS FTPD. Kita akan memakai FileZilla untuk mengecek apakah FTP sudah tersambung dengan IP web. Pergi ke FileZilla, lalu kita pergi ke ini, lalu kita download FileZilla client. Download yang FileZilla client. Sudah download. Nah, di sini kita sedang mendownload. Kita lihat
Kita lihat, kita buka aplikasi FileZilla, kita open. Sini kita masukkan IP kita. Kita masukkan IP kita. Lalu kita masukkan username. Lalu kita masukkan password. Nah, sini kita masukkan port belakang terhubung. Lalu kita pilih connect. Kita oke. Nah, di sini sudah terlihat successful ya. Oke. Jalankan konfigurasi firewall UFA dengan komen sudo UFW allow open SSH. Lalu kita enter. Lalu kita ketik di sini sudo UFW allow sini kita ketik allow spasi apache full. Kita enter. Nah. Lalu kita ketik lagi sudo UFW enable. Sudah aktif. Lalu kita lanjut sudo UFW status. Lalu install OpenSSH. Lalu install OpenSSH dengan komen sudo apt install OpenSSH strip server spasi y. Kita tunggu. Ini kita scroll ke bawah. Cek statusnya. Lalu cek statusnya dengan komen sudo system ctl status SSH. Kita akan cek apakah SSH sudah terhubung dengan IP. Kita akan cek di Command Prompt. Terbuka Command Prompt. Terbuka. Di sini kita ketik SSH spasi admin masukkan IP. Masukkan passwordnya. Jika sudah seperti ini, maka sudah terhubung. Lalu kita kembali lagi ke sini. Kita jalankan sudo tile untuk melihat log akses dari Apache. Kita ketik sudo tile f var log /apache 2/access log. Kita enter. Ada salah ketik, kita ulang lagi sudo tile spasi -f /var /log /apache. Nah, tadi nggak bisa karena apache-nya tidak memakai H. Kita ulang lagi, coba /access log. Aduh, salah lagi teman-teman. Kita ulang lagi, sekali lagi. Tolong sekali lagi teman-teman. Ada yang salah ketik. Kita coba. Nah, kita scroll dulu ke bawah. Sini sedang berjalan. Kita jalankan sudo. Kita jalankan sudo tile spasi -f spasi /var lagi log lagi apache 2/error log. Kita enter.
Nah, kita jalankan HTTP untuk mengecek CPU dan RAM. Jalankan HTTP untuk mengecek CPU dan RAM. Lalu kita jalankan netstat untuk mengecek port yang terbuka. Netstat tool np. Jalankan sudo if stop untuk melihat dari trafik jaringan. Sudo if stop. Lalu perintah di bawah ini untuk membuka file yang diminta. Perintahnya yaitu sudo tile spasi n 20 slash var slash log slash sys log. Lalu kita enter. Lalu kita klik lagi sudo file n spasi 20 var log message. Sebentar, sepertinya ada salah penulisan di sini. Kita tes lagi. Sudo tile min n 20 slash var slash log slash oh benar teman-teman, ternyata sini kita lanjutkan saja log slash apache 2 slash access slash access titik log. Kita baca lagi, ini S-1 terus enter. Lalu kita masukkan lagi sudo tile min n 20 var log apache 2 slash error log. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang rancang bangun web server menggunakan Ubuntu server dan Apache sebagai media hosting website. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Maulidani, NIM saya 15240985. Lanjut. Kurniawan dengan NIM 15241004. Lanjut. Nama saya Khaila Zahra Fratiska dengan NIM 15241005. Nama saya Raditya Galusa Putra dengan NIM 15241130. Lanjut. Pertama kita latar belakang. Web server berperan penting dalam melayani permintaan pengguna untuk mengakses halaman-halaman website melalui jaringan internet. Dalam proses pembangunan web server,
pemilihan sistem operasi dan aplikasi pendukung menjadi hal yang krusial. Salah satu solusi yang banyak digunakan adalah Ubuntu Server, sebuah sistem operasi berbasis Linux yang dikenal ringan, stabil, dan bersifat open source. Sementara itu, Apache merupakan perangkat lunak server web yang banyak digunakan karena keandalannya, fitur lengkap, dan kemudahan dalam proses konfigurasi. Lanjut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tahapan perancangan dan implementasi web server menggunakan Ubuntu Server dan juga Apache. Yang kedua, apa saja konfigurasi yang diperlukan agar web server dapat berfungsi secara optimal sebagai media hosting website. Yang ketiga, bagaimana peran dan mekanisme kerja Apache dalam pengelolaan layanan web pada server berbasis Ubuntu. Dan yang terakhir, apa saja keuntungan dan kendala yang mungkin ditemui dalam penerapan Ubuntu Server dan Apache sebagai solusi hosting. Selanjutnya, ada tujuan dari pembuatan. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai tahapan pembangunan web server dengan memanfaatkan Ubuntu Server dan Apache sebagai perangkat pendukung utama. Yang kedua, menguraikan konfigurasi yang diperlukan agar web server dapat berfungsi secara efektif dalam menyediakan layanan hosting website. Yang ketiga, mengkaji cara kerja Apache dalam mengelola permintaan akses website dan mendistribusikan konten kepada pengguna. Dan yang terakhir, menelaah berbagai keuntungan serta hambatan yang muncul saat menggunakan Ubuntu Server dan berbasis open source. Selanjutnya, apa itu web server? Web server adalah sebuah komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak server yang berfungsi untuk menerima permintaan dalam bentuk situs web melalui browser web dan mengirimkan kembali reaksi hasil dalam dokumen HTML. Dan di sini juga ada apa itu Apache HTTP server. Menurut pendapat Soekarno Muhammad dalam kurung 2006,4, Apache adalah paket aplikasi yang digunakan untuk web server yang handal dan stabil. Pada dasarnya web server lainnya. Apache hanya menunggu adanya permintaan, request yang diajukan klien melalui browser Mozilla, Netscape, Opera, dan lain-lain, serta ada request dari klien, maka langkah selanjutnya web server akan memproses request tersebut dan mengirim data-data yang diinginkan klien. Lanjut. Apa itu Ubuntu Server? Ubuntu Server menyediakan platform yang terintegrasi dengan baik yang akan memudahkan melakukan deploy server dengan fasilitas layanan internet standar. Email, web, DNS, file serving, hingga manajemen database. Sebagai turunan dari distribusi Debian. Karakter alami Ubuntu Server yang diwariskan dari Debian adalah faktor keamanan, security. Lanjut. Apa itu hosting website? Hosting website dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam hard disk, tempat menyimpan berbagai data, file, gambar, dan lain-lain. Sebagian yang akan ditampilkan di website. Besar data yang bisa dimasukkan tergantung dari besar web hosting. Semakin besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam website. Lanjut. Di sini ada topologi dan jaringan web server. Agar server dapat diakses oleh klien melalui jaringan lokal atau internet, diperlukan konfigurasi jaringan yang baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu ada 3. Yang pertama, IP stats untuk server. Yang kedua, konfigurasi firewall dan port forwarding atau jika menggunakan router. Yang terakhir ada DNS lokal, yaitu untuk penamaan domain di jaringan. Lanjut. Lanjut. Kesimpulan. Penggunaan Ubuntu Server dan Apache terbukti efektif untuk
membangun web server yang efisien dan handal, khususnya dalam lingkungan akademi atau jaringan lokal. Instalasi dan konfigurasi berjalan lancar, termasuk pengujian akses melalui IP server. Fitur virtual host memudahkan pengelolaan beberapa situs dalam satu server, sementara penggunaan software open source memberikan fleksibilitas tanpa biaya lisensi. Solusi ini contoh untuk pembelajaran dan pengembangan sistem berskala kecil hingga menengah. Lanjut. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.